Nah, tadi sempat Abang sebutkan animasi. Nah, film animasi yang lagi meledak gitu kan ini adalah film Jumbo. Jumbo, ini gimana betul. pendapat Abang melihat film Jumbo? Ya, jadi memang kebetulan ada kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif dengan Jumbo. Kami juga mengapresiasi teman-teman dari Visinema sebagai produser film Jumbo yang juga bekerja keras untuk ini. Orang kan lihatnya hanya sukses, tapi ada proses panjang dengan berbagai tantangan, terutama dalam tahapan kreasi awal, kemudian tahap produksi, kemudian juga distribusi. Nah, kami hadirnya adalah ketika di tahapan konsumsi dan konservasi. Jadi memang siklusnya seperti itu. Nah, yang saya maksud adalah ketika mereka ide awal itu kami belum berinteraksi ketika itu. Kemudian waktu produksi 4 tahun terakhir juga belum bertemu, tetapi menjelang distribusi dan konsumsi, disitulah kami berkolaborasi. Kolaborasinya adalah, bentuknya adalah membantu juga untuk mendorong promosinya. Membantu mendorong promosinya, kami berkolaborasi, terima kasih kepada Pemda DKI, karena Pemda DKI kan juga mencanangkan DKI juga sebagai kota sinema, kota film begitu, dan meminta kita juga mengkolaborasi film-film yang mereka juga ingin dukung promosinya. Dan kemudian pihak yang membantu kami juga salah satunya adalah Injourney BUMN. BUMN karena Injourney kan juga mengelola PT Angkasa Pura, PT Kereta Api, kemudian juga Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan di sana untuk juga menjadi etalase promosinya film Jumbo. Jadi sehingga juga alhamdulillah Jumbo saat ini yang tadinya awalnya targetnya antara 3-4 juta penonton dalam 64 hari sejak hari Lebaran pertama, hari ini udah menembus 10,1 juta penonton. Jauh dibandingkan film animasi Indonesia terakhir paling tinggi hanya 600.000 penonton, dan juga sudah melewati penonton film terhadap judul tertentu yang terakhir yang paling tinggi begitu. Nah, ini belum termasuk nanti pada semester kedua akan tampil di 30 negara kurang lebih. Mohon doanya. Tayang di sana gitu ya. Di 30 negara. Nah, kemudian juga belum termasuk nanti awal tahun depan mulai masuk ke platform digital. Artinya secara jumlah penonton insya Allah kalau hari ini sudah mencapai 10,1 juta penonton, mungkin dari dalam negeri mungkin bisa bertambah lagi, belum termasuk luar negeri dan di penonton platform digital. Nah, tetapi yang menjadi tugas Kementerian Ekonomi Kreatif kan tidak berhenti di situ. Bagaimana IP karakter dari Jumbo ini juga bisa dimonetize, bisa ini dengan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Nah, kita melihat waktu itu ngobrol dengan teman-teman Visinema, ini kan bulan Juni akan mulai masuk anak sekolah gitu. Gimana kalau IP Jumbo ini kita pertemukan dengan para penerbit buku tulis, buku gambar, dan juga yang membuat stationery untuk karakter Jumbo ini juga ada di perlengkapan sekolah, mulai buku hingga perlengkapan sekolahnya. Nah, akhirnya disambut baik, mereka bertemu, mereka buat deal langsung, kita memfasilitasi, dan sekarang tahapan produksi mudah-mudahan nanti pas menjelang masuk sekolah itu produk Jumbo juga ada di perlengkapan alat tulis daripada pakai karakter IP karakter dari kartun atau film luar, mendingan kan karakter dari dalam negeri begitu. Nah, sekarang juga lagi bicara juga dengan consumer product, nanti di produk-produk ada karakter Jumbo di situ, atau dengan pabrik-pabrik fashion atau garment begitu, juga nanti karakter Jumbo itu. Bahkan juga saya dengar teman-teman Visinema juga sedang bicara juga dengan brand global begitu untuk fashion yang karakter Jumbo di kaosnya, di mananya dan seterusnya. Jadi itulah menarik industri kreatif ini bisa saling mendukung antar subsektor. Di 17 subsektor itu bisa misalkan kuliner bisa muncul di dalam film animasi kuliner Indonesia atau kuliner tertentu atau brand tertentu di film animasi. Untuk media promosi juga bahkan bisa ya? Bisa. Gitu, itu kan yang dilakukan di dalam film-film Korea kan begitu. Selalu ada kimchi, selalu ada jajangmyeon. Terus makanan apa lagi coba? Sampai hafal pasti kan? Iya, jadi melalui media filmnya mereka ikut diplomasi budayanya di situ. Begitu dan seterusnya. Jadi itulah industri kreatif, dan ini banyak sekali anak-anak muda kita yang semakin banyak anak muda kita yang berkecimpung di industri kreatif.
Iya, karena memang industri kreatif itu nggak ada habisnya. Saya juga merupakan salah satu orang yang kecemplung di Kecemplung industri ya? kreatif. Kecemplung apa kecebur? Kecebur sama aja. Nah, ngomongin soal kaum muda di Indonesia, dari Kemenparekraf sendiri, bagaimana nih Bang caranya merangkul potensi mereka untuk menggeluti ekonomi kreatif yang sangat masif sekarang ini? Jadi kita ada 3 data. Data pertama bahwa pengangguran di Indonesia itu ada 7,4 juta orang. Sekitar 80%-nya itu di bawah umur 40 tahun, artinya generasi muda. Itu data pertama. Jadi mayoritas pengangguran di Indonesia adalah anak muda, ya 80%. Nah, data kedua bahwa 5 tahun terakhir orang yang bekerja ke industri kreatif itu jumlahnya antara 900.000 sampai 2,5 juta. Itu variasi tiap tahun. Tapi artinya jumlahnya rata-ratanya ya di atas mungkin di atas 1,5 juta begitu masuk ke industri kreatif. Bahkan saya pernah bertemu dengan salah satu ketua alumni sebuah kampus perguruan tinggi negeri terkenal. Mereka mengatakan bahwa belasan ribu alumni dari kampus mereka yang dari belasan fakultas itu 60% data yang mereka pegang itu kerjanya juga ke industri kreatif. Wow. Padahal mereka dari berbagai fakultas, jadi tidak selalu mirip dengan fakultas yang mereka belajar 4 tahun terakhir. Mereka akhirnya, jangan-jangan saya juga gitu ya? salah bidang, nggak sesuai. Which is nggak salah, memang trennya seperti itu gitu. Nah, data yang ketiga adalah bahwa pekerja ekonomi kreatif hari ini yang jumlahnya hampir 26,5 juta orang, ya itu 50% lebih juga di bawah 40 tahun. Nah, jadi kalau dilihat dari data itu, sederhananya tuh begini. Generasi muda kita itu biasanya ingin bekerjanya sesuai passionnya mereka. Nah, itu hobi yang dibayar itu enak banget loh. Jadi yang biasanya nonton film dari kecil, mereka pingin bikin film. Yang biasanya denger musik, pingin jadi musisi. Yang biasanya main game, pingin bikin game. Dan seterusnya. Jadi memang kalau generasi muda ini yang kita lihat bahwa mereka tidak mau lagi dipaksa bekerja sesuatu, tetapi mereka adalah ingin bekerja yang sesuai passionnya mereka, hobinya mereka. Nah, inilah yang sebetulnya di Indonesia punya potensi besar, ya. Apalagi penduduk Indonesia juga 50%-an juga generasi muda kan, 50% lebih. Jadi itu yang potensi sebetulnya kita punya pabrik kreativitas anak bangsa yang luar biasa dari berbagai macam sektor, tidak hanya di kota besar, tersebar sampai ke daerah-daerah pedalaman. Itulah yang bagaimana ini bisa ditingkatkan kemampuannya dari kemampuan yang amatir menjadi profesional, mempunyai daya saing di tingkat di bidang industrinya, bahkan kalau kita bisa dorong ke tingkat global. Itu yang lagi berkembang saat ini.